Oke kawan-kawan, inilah agar YouTube bisa teroptimasi dengan cepat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara setting di channel kita, sebagai kreator pemula tentu juga harus tahu tip-tip agar channel YouTube kita bisa teroptimasi dengan cepat. Lantas bagaimana cara untuk bisa teroptimasinya channel YouTube kita kawan-kawan? Saya akan berikan beberapa tip yang bagus untuk mengoptimasi video kita. Yang pertama, judul yang menarik. Nah, judul juga bisa menjadi salah satu penentu performa video yang diupload. Dari judullah kita juga bisa menentukan seseorang untuk melihat ataupun tidak. Maka carilah kata kunci yang menarik perhatian bagi para penonton. Kata kunci apa saja yang sering misalkan dipakai dalam pencarian, dan karena sekalipun konten itu sudah baik ataupun maksimal, tapi judul tidak menarik akan membuat penayangan tidak optimal kawan-kawan. Yang kedua adalah cari tahu konten apa sih yang diinginkan oleh seorang penonton. Nah, sebelum kita membaca cara setting channel ini, kawan-kawan juga harus bisa tahu bahwa YouTube juga agar banyak penonton itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah optimasi channel YouTube adalah konten. Selaraskan dengan apa yang ingin konten, selaraskan dengan apa yang diingin oleh penonton. Kawan-kawan bisa evaluasi setelah video kita diunggah, yaitu kita lihat di YouTube Analytics ataupun YouTube juga akan memberikan informasi tentang tentang demografi pemirsa ataupun lokasi ataupun keterlibatan dan lainnya. Setelah optimasi konten, barulah kawan-kawan men-setting ataupun mengoptimasi agar penonton kita juga banyak kawan-kawan. Dan yang ketiga yang paling penting juga tidak kalah pentingnya itu tingkatkan tampilan dengan custom thumbnail. Nah, thumbnail juga menjadi taktik sederhana, namun harus diperhatikan kawan-kawan di dalam cara mengatur channel YouTube kita agar banyak penonton. Karena apa? Thumbnail juga adalah bagian utama yang menjadi daya tarik penonton dalam mode pencarian. Nah, secara garis besarnya, thumbnail juga bisa menjadikan penonton itu mengklik video kita kalau emang misalnya thumbnail itu menarik dan unik. Nah, makanya oleh karena itu buatlah thumbnail yang unik. Masukkan judul ke gambar thumbnail dan juga pastikan gambar thumbnail sesuai dengan isi konten. Jangan clickbait kan, karena jika thumbnail kita clickbait dengan isi video, maka pihak YouTube juga akan akan menentukan video itu tidak sesuai dengan thumbnail yang kita buat kan kawan. Oke, kita langsung ke tutorial cara setting akun YouTube kita kan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Otip Seli, channel yang membahas tentang tutorial YouTube pemula dan juga pembahasan tentang YouTuber pemula kawan-kawan. Oke, pada kesempatan kali saya akan bahas tentang bagaimana sih cara supaya penonton kita tuh rame di YouTube studio kita kawan-kawannya, ataupun misalkan di channel YouTube kita. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana sih cara setting channel YouTube agar penontonnya banyak kan kawannya. Mungkin sebelumnya kita ketahui bahwa salah satu cara untuk bisa memonetisasi channel kita itu dengan cara kita mendapatkan 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang. Nah, tentunya ada berbagai banyak hal kawan yang perlu kita setting di channel YouTube kita sendiri kan kawannya. Oke, yang penting kawan ketahui bagaimana sih cara men-setting di channel YouTube kita ini kawan-kawan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke kawan-kawan, kita langsung ke setelan. Di sini ada istilah umum, di mana istilah umum itu adalah tentang mata uang. Nah, kawan-kawan bisa memilih apakah dengan cara mengetik dengan dolar ataupun dengan rupiah. Jika memang kawan-kawan ingin menampilkan hasil penghasilan YouTube itu dengan mata uang rupiah, maka kawan-kawan bisa mengklikkan dengan IDR rupiah. Tapi kalau kan misalkan ingin menampilkan dengan cara dolar, ya kawan-kawan bisa mengganti dengan IDR yaitu US dollar kawan-kawan, sesuai dengan negara yang kita punya sih kawan. Tapi saya lebih mengutamakan sih rupiah aja kan kawan. Oke, selanjutnya kita klik ke channel. Nah, di sini ada 3 kata, yaitu 3 tulisan info dasar, setelah lanjutan, kelayakan fitur. Nah, di sini ada yaitu negara domisili. Nah, isilah kawan-kawannya, hak isi kawan-kawan dengan lengkap pada tab menu dasar. Ini juga harus isi nama channel jika misalkan sebelumnya kawan-kawan belum mengatur, dan kemudian pada menu negara domisili. Tidak hanya
sebagai negara asal YouTuber kan, tapi digunakan untuk mengarahkan penyebaran konten video yang telah kita buat. Misalkan kawan-kawan misalkan berada di luar negeri, ya kawan-kawan harus sesuaikan dengan domisili yang kawan-kawan tempati. Dan juga penyebarannya mungkin video juga akan diarahkan ke sesuai domisili yang kawan tempat tinggal kawan-kawan. Kalau saya kan di sini Indo, jadi saya tetapkan domisili di Indonesia. Nah, di sini adalah pada kata kunci kan, ada kolom kata kunci. Pada kolom kata kunci wajib tulis nama channel dan juga kawan-kawan tulis juga kategori channel video, misalkan hiburan ataupun misalkan tutorial itu atau misalkan tekan mukbang, kawan-kawan harus menyesuaikan dengan kata kunci yang berkesinambungan dengan video kawan-kawan, ataupun misalkan bisa mengecek dulu di pencarian ataupun di keyword ataupun kita bisa mencari di YouTube kawan-kawannya dengan mengklikkan kata kunci, misalkan seperti ini kawan-kawan. Kita langsung misalkan kita buka ke YouTube-nya. Kawan-kawan bisa mengetikkan kata kunci di sini. Misalkan kawan-kawan bisa tentang misalkan tentang tutorial YouTuber pemula. Nah, di sini sudah banyak kata kunci yang ada di sini kan kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa mengcopy kata kunci yang ada di pencarian YouTube juga kan. Kawan-kawan bisa mengcopy ataupun kawan-kawan bisa menambahkan dengan sendiri kan kawan ya. Oke, selanjutnya coba kita ketikkan kata kunci di sini. Kalau saya kan di sini kan tentang YouTuber kan kawan. Jadi di sini misalkan kita tentang tutorial YouTube pemula. Oke, kita langsung spasi. Di sini kita tambahkan juga cara membuat channel YouTube. Kita spasi lagi di sini misalkan cara setting channel YouTube. Dan sini kita tambahkan lagi 1000 subscribe. Kita tambahkan lagi misalkan di sini 4000 jam tayang. Oke, jadi misalkan seperti itu kawan-kawannya. Tapi jika emang kawan-kawan tentang tutorialnya atau tutorial dari hal yang lain, kawan-kawan harus sesuaikan dengan video yang kawan-kawan buat kawan-kawannya. Dan juga jika emang kawan-kawan tentang memasak, ya isi dengan sesuai cara, misalnya cara membuat kue ataupun misalnya cara memasak daging ataupun cara membuat ayam kecap dan banyak lagi yang lainnya. Sesuaikan dengan channel yang kawan-kawan buat. Oke. Selanjutnya ada kedua itu setelan lanjutan kan kawan. Setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini kawan-kawan harus memilih yaitu sesuai target video yang dibuat, seperti misalkan ingin menetapkan sebagai channel untuk anak-anak ataupun tidak. Nah, di sini saya tidak menetapkan untuk anak-anak. Kawan-kawan tinggal mengkliknya saja atau tinggal mengganti saja. Tapi jika kawan-kawan ingin membuat seperti hiburan anak-anak, ya kawan-kawan tinggal menyesuaikan dengan kondisi video yang dibuat untuk anak-anak kawan-kawan. Oke, di selanjutnya adalah teks otomatis. Misalkan di sini jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Misalnya ada salah satu subscribe kita misalkan berkomentar seperti komentar spam atau istilah ke yang arah menjurus yang misalkan pornografi ataupun kata-kata yang tidak pantas, kawan-kawan bisa mengklik di sana menceklis ini agar setiap komentar-komentar yang spam itu tidak masuk di sini kan, langsung dihapus oleh pihak YouTube. Dan di sini ada nonaktifkan iklan berbasis minat. Kawan-kawan bisa menceklisnya ataupun kawan-kawan bisa tidak menceklisnya karena ini hanya untuk iklan kawan-kawannya. Dan di sini izinkan penonton untuk mengambil konten saya. Nah, jadi pihak YouTube juga menyediakan yaitu izinkan penonton untuk mengambil konten video saya. Misalkan saya ataupun kawan-kawan juga misalkan mengambil dari video saya untuk mengambil klip misalkan yang menarik dalam video saya, kawan-kawan bisa mengambilnya. Tapi kalau emang saya mengizinkan dengan mengchecklist centang di sini. Tapi kalau misalkan saya tidak menunjukkan, ya kita nggak usah checklist kan kawannya. Oke, kita checklist. Dan sini selalu kelola akun YouTube dan juga hapus konten YouTube. Jadi ini kita abaikan saja kan kawan. Lalu kita jangan save dulu kan kawan. Kita langsung ke layakan fitur. Nah,
Di bagian ketiga ini ada yaitu pada tab kelaikan fitur ada 3 fitur yang dilengkapi untuk meningkatkan jumlah penonton, yaitu fitur standar, fitur menengah, dan juga fitur lanjutan. Nah, di mana fitur standar itu tentang mengupload video di playlist serta menambahkan kolaborator dengan video-video yang lain, itu sudah aktif kan. Di sini fitur menengah, video berdurasi lebih dari 15 menit ataupun thumbnail custom. Nah, di sini syaratnya harus mengatur verifikasi nomor telepon kalau misalnya. Jadi pihak YouTube mengirimkan kode OTP di telepon kita. Dan sedangkan di fitur lanjutan, kan bisa mengangkat fitur menengah sudah diatur. Jadi kita sudah tidak perlu untuk lagi mengatur. Kalau emang fitur menengah kita sudah atur, maka fitur lanjutan juga sudah aktif. Nah, setelah ini kita masuk ke default upload kawan. Nah, default upload di sini ada info dasar kawan. Misalkan kawan-kawan ingin menuliskan sebuah, tapi kalau judul mungkin kita kosongkan saja. Tapi misalkan deskripsi di sini kawan-kawan juga kadang-kadang kan kita membuat video kan secara tidak sama kawan. Jadi saran saya sih tidak perlu juga untuk menulis deskripsi di sini. Kawan-kawan hanya bisa menulis misalkan link atau misalkan tentang tentang aplikasi-aplikasi seperti misalkan apakah YouTube, maksudnya apakah tentang Facebook dan juga Instagram ataupun misalkan nomor WhatsApp, kan bisa mengklikkan di sini kan kawannya. Dan di sini adalah visibilitas. Nah, visibilitas kalau saya sarankan kawan-kawan tidak publik terlebih dahulu kan kawan, menurut saya. Karena pas setiap video yang kita upload mungkin kita juga harus bisa mengoptimasi video kita agar video kita itu dilihat lebih menarik dan juga bagus dan juga banyak penontonnya. Di sini tag kan kawan. Tag juga sebenarnya kita bisa menuliskan langsung di sini dan juga tidak masalah, karena menurut saya sama seperti deskripsi kan kawan ya. Kawan bisa menulisnya setelah kita mengupload video dan kita sudah mengoptimasikan. Di sini ada setelan lanjutan kan kawan. Nah, setelah lanjutan di sini yaitu segmen dan momen paling membuat video itu mudah ditonton. Di sini izinkan segmen otomatis dan momen penting. Lisensi YouTube kita tetapkan sebagai lisensi YouTube standar, dan di sini sertifikasi bahasa, misalkan kawan bisa langsung mengkliknya bahasa videonya itu misalkan bahasa Indonesia ataupun misalkan bahasa Inggris, kan tinggal menyesuaikan saja kan kawan. Oke, di sini kita pilih bahasa Indonesia. Jadi kawan tidak perlu lagi untuk men-settingnya setelah kita upload video kan kawan. Di sini bahasa judul dan deskripsi sama saja kawan kita klikkan seperti bahasa Indonesia kan kawan. Oke, kita klikkan bahasanya. Wah, saya kata ini benar-benar Bengali. Oke, kita klikkan juga di sini bahasanya Indonesia kan kawan. Oke, kita sudah menyesuaikan. Nah, di sini izinkan semua komentar, tapi di sini kita tahan komentar yang berpotensi tidak spam kan kawannya. Oke, kita udah mengkliknya. Terus di sini juga, nah kategori ini yang penting kan kawan. Tapi biasanya kalau emang sekiranya kawan membuat video itu tentang misalkan animasi ataupun game, kawan tinggal memilih salah satu kata-kata di sini. Kalau saya tentang tutorial ataupun blog, ya kita pilih dengan blog dan juga orang. Sertifikasi tag ya kita abaikan saja kan kawannya. Oke, setelah itu di sini adalah kata-kata izin. Nah, di sini tentang nama channel, kalau kita tidak harus mengisinya. Di sini terus komunitas. Nah, komunitas ini juga sebenarnya ini kalau kamu kan misalkan men-setting tab komunitas, kawan bisa men-setting di sini mengenai moderator ataupun moderator standar. Kawan tinggal menggunakan saja kawan sesuai dengan kondisi video kawan sendiri. Di sini perjanjian. Nah, perjanjian ini semua kita abaikan saja. Nah, ini langsung dari pihak YouTube-nya kawan-kawannya. Oke. Setelah semuanya sudah terisi dengan baik, kawan-kawan langsung tinggal menyimpan saja. Oke, kita simpan kan kawan. Oke, kita simpan. Nanti ada istilah itu kan kawannya. Oke, nanti sudah tersimpan kan kawan. Oke.
Oke, kan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, saya mohon diperbaiki atau di komen di kolom komentar. Dan sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum.